Dan tiba-tiba saja tanpa si Pak Tejo ini menjawab, wanita itu tuh pergi. Nah, di sini nih, perginya wanita itu nggak seperti kayak kemarin. Jadi menurut si Pak Tejo, dia itu melihat ternyata bagian kakinya wanita itu, dia itu bersisik, dia itu berekor, dia itu seperti ular. Lah Pak Tejo di sini kaget banget. Dia itu sampai tersungkur gitu loh, karena dia itu kaget ngelihat itu, ternyata wanita itu adalah wanita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama banget nih baru bisa ngonten lagi. Jadi kemarin abis lebaran itu aku berangkat kerja lagi, ya kan, aku bikin jembatan gitu, bikin kerja di proyek gitu. Dan ini aku baru pulang sekitar 4 hari yang lalu, dan insya Allah ini udah mulai rutin ngonten lagi. Oke, jadi di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pesugihan. Bisa dibilang ini belum sampai terjadi ya. Jadi orangnya ini, si target pesugihan ini, akhirnya dia itu sadar. Ya walaupun pada akhirnya dia itu harus menerima dengan kecacatan fisik. Ini bisa jadi, ini bisa banget buat jadi pelajaran kita semuanya. Oke, mungkin gak usah panjang lebar lagi, kita langsung intro dulu. Sebut saja namanya Pak Tejo. Pak Tejo ini dia adalah seorang pekerja harian lepas. Jadi dia itu buruh. Jadi dia itu serba apa saja. Ada orang yang misal butuh batu, dia cariin. Ada orang yang pesan pasir, dia juga cariin gitulah. Tetapi setiap harinya dia itu mencari ikan di sungai. Sungai yang berada di kampungnya. Ini merupakan kampung yang berada di wilayah Jawa. Jadi diceritakan rumahnya Pak Tejo ini udah reot banget. Ya penghasilannya dia itu sehari-harinya nggak nentu gitu loh. Udah alhamdulillah banget nih Pak Tejo bisa nyukupin kebutuhan makan untuk 1 orang istri dan 2 orang anaknya gitu. Nah, kenapa Pak Tejo di situ itu sedang mengalami kebingungan? Karena rumahnya itu udah bener-bener harus banget dirombak atau direnovasi. Rumahnya itu udah miring loh. Dan rumahnya juga itu tidak menggunakan tembok. Rumahnya Pak Tejo itu pada saat itu masih menggunakan kayu. Ya, dan itu merupakan rumah peninggalan dari almarhum kedua orang tuanya Pak Tejo. Jadi itu adalah rumah warisan gitu. Nah, di sini nih, pada hari itu adalah hari Jumat. Pak Tejo ini bener-bener nih, di hari itu dia itu merasakan sepi banget. Maksudnya sepi itu, dia itu dalam 1 hari itu belum mendapatkan uang sama sekali, sampai sore hari gitu loh. Biasanya setiap hari itu ada orang yang nyuruh nyariin pasir, batu, dan lain sebagainya. Tapi di hari itu, dia itu enggak menerima perintah. Bahkan Pak Tejo pun di situ tuh menjala dia itu mencari ikan dengan cara dijala gitu, menjaring ikan, dan sampai sore hari pun dia itu belum mendapatkan ikan sama sekali. Dan ini tambah membuat si Pak Tejo ini, aduh gimana sih? Padahal ketika dia keluar dari rumahnya dan dia itu pulang ke rumah, istri dan anak-anaknya itu mengharap Pak Tejo ini pulang membawa uang atau membawa makanan untuk mereka semuanya, untuk keluarga yang berada di rumah. Di sini nih, itulah yang membuat Pak Tejo itu bingung, dia itu pengen pulang. Tapi di sisi lain dia itu nggak dapat uang, dia itu nggak dapat ikan, jadi bingung gitu. Akhirnya di situ Pak Tejo ini duduk di bawah pohon yang gede banget di sebelah sungai tersebut. Di situ tuh Pak Tejo itu benar-benar meratapi hidupnya, meratapi nasibnya. Kenapa sih hidupnya itu susah banget gitu. Dan menurut Pak Tejo pada saat itu, Pak Tejo itu sambil bergumam nih di dalam hati, dia itu sempat ngomong kayak gini nih. Ya Allah, kalau ada orang ataupun apa
yang memberikan saya kemudahan perihal harta, apapun yang mereka mau akan aku turuti. Jadi dia itu batin tuh si Pak Tejo. Dan ternyata nggak lama setelah Pak Tejo itu bergumam dalam hatinya, tiba-tiba saja dia itu melihat sosok perempuan itu cantik banget. Dan itu nggak masuk di logika. Soalnya pada saat itu udah maghrib gitu loh. Masa iya sih ada cewek cantik, dia itu keluyuran di pinggiran sungai, dan sungai itu jauh dari permukiman gitu loh. Pak Tejo pun di sini kayak, ini mimpi nggak sih gitu. Dia pun cuman diam sambil ngeliatin, dan ternyata cewek itu bener-bener dia itu datang menghampiri Pak Tejo. Lah di sini si Pak Tejo itu menjelaskan bahwasannya perempuan itu dia itu dandanannya juga agak aneh sih. Jadi nggak seperti dandanan orang pada umumnya. Dia itu perempuan itu menurut si Pak Tejo dia itu menggunakan apa ya, kayak kemben gitu loh. Jadi kayak selendang tapi separuh dada. Jadi seperti pakaian orang zaman dulu, dan dia juga menggunakan mahkota gitu. Dan di situ si Pak Tejo itu sempat diam, sempat bingung ngenatap si gadis itu. Padahal pada saat itu posisinya gadis itu udah bener-bener ada di depannya si Pak Tejo. Dan tiba-tiba saja gadis itu mengeluarkan suaranya. Dia itu ngomong sama si Pak Tejo. Intinya dalam percakapan itu, gadis itu ngomong sama si Pak Tejo bahwasanya jika Pak Tejo mau menikahi dirinya atau menikahi gadis itu, semua keinginan Pak Tejo akan dipenuhi di perihal harta dan materi. Wanita itu janji dia bakal memberikan kekayaan sama si Pak Tejo. Ya di sini Pak Tejo bener-bener bingung, dia itu nggak bisa jawab, dia aja masih bingung sebenarnya siapa sih ini perempuan gitu loh. Dan tidak lama setelah itu, tanpa Pak Tejo menjawab, si perempuan ini ngomong, kalau dia mau besok temui lagi saya di sini di jam yang sama. Dan tiba-tiba saja perempuan itu pergi. Dia jalan kaki seperti orang normal. Tetapi jalannya nggak sampai jauh nih menurut Pak Tejo. Tiba-tiba saja perempuan itu udah lenyap dari pandangan si Pak Tejo. Di sini Pak Tejo baru tersadar tuh bahwasanya wah ini bukan manusia, ini setan gitu loh. Nah setelah itu dicampur dengan rasa bingung dan rasa ketakutan, Pak Tejo ini pulang nih. Sampainya dia di rumah, ternyata istrinya ini sudah menyiapkan masakan. Nah di sini Pak Tejo yang awalnya bingung, dia pulang nggak bawa makanan, bagaimana buat makan keluarganya, sekarang nggak jadi bingung, malah dia senang. Wah ternyata istrinya sudah menyiapkan masakan buat si Pak Tejo dan keluarga. Akhirnya mereka di situ pun makan bareng nih. Dan pada malam harinya ketika Pak Tejo ini mau tidur, dia kepikiran terus dengan hal yang tadi dialaminya. Dia bahkan nggak bercerita sama si istrinya. Sebut saja istrinya Pak Tejo ini namanya Una. Akhirnya pada malam hari itu bener-bener Pak Tejo nggak bisa tidur. Dia nengok kan ke kanan, ke kiri gitu. Dia cuma ngeliat istrinya lagi tidur. Dia juga punya pikiran yang bingung. Ya Allah kasihan banget istriku. Dia udah nemenin aku beberapa puluh tahun sampai sekarang hidupnya masih sengsara. Apalagi jika dia memikirkan anak-anaknya. Anak-anak pada usia remaja, umur 19-20 tahun di kampungnya. Dia udah mempunyai kehidupan yang layak. Tetapi beda dengan anaknya si Pak Tejo. Dan anaknya Pak Tejo ini, satu masih umur 1 tahun, masih kecil nih. Masih bayi, dan satunya dia udah dewasa, udah remaja. Nah pada malam hari itu dia sempat kepikiran, apa iya sih aku mau aja nih nikahin wanita yang tadi pada maghrib itu menemui dia. Pada keesokan harinya nih Pak Tejo balik lagi tuh. Dia balik lagi ke pinggiran sungai di bawah pohon besar. Tempat di mana kemarin dia duduk pada saat dia melamun dan dia ditemui oleh wanita itu, wanita siluman itu, kita sebut saja siluman gitu lah.
Dan di situ dia itu kaget banget. Ternyata di bawah pohon itu terdapat seperti sisik ular itu banyak banget. Singkat cerita, sore pun datang nih. Ini udah mulai agak menuju ke maghrib nih. Udah terlihat gelap. Dan setelah benar-benar langit menjadi gelap, ternyata perempuan itu muncul lagi. Dia menemui Pak Tejo lagi. Di situ itu dia menanyakan, bagaimana, apakah kamu bersedia untuk menjadikan aku sebagai istrimu? Di sini dijelaskan juga bahwasanya tugasnya Pak Tejo itu hanya meniduri wanita tersebut. Dan di rumahnya nanti dia itu hanya menyediakan satu ruangan kosong yang benar-benar itu nggak boleh dimasukin sama istrinya dan anaknya Pak Tejo. Jadi itu kamar itu atau ruangan itu harus yang masukin itu Pak Tejo doang nih. Nggak boleh ada orang lain yang masuk gitu. Nah, di sini si Pak Tejo itu udah agak mulai kebuka nih. Wah, ini sih siluman nih. Nggak mungkin nih ada perempuan kayak gini gitu loh. Dan di situ Pak Tejo itu sampai bingung, nggak bisa ngomong. Dia itu hanya diam. Di sisi lain dia itu memikirkan, dia pengen membahagiakan keluarganya loh. Dan mungkin ini jalannya nih. Dia nggak usah apa pusing-pusing kerja apa, nyari duit di mana. Mungkin ini jalannya menurut si Pak Tejo. Tetapi di hati kecilnya si Pak Tejo itu, dia itu menolak. Di sini akhirnya Pak Tejo itu menutup obrolan mereka berdua. Intinya Pak Tejo ini meminta waktu kepada si perempuan tersebut. Dia juga mau minta bukti nih. Bener gak sih kamu bisa bikin aku kaya? Dan menurut Pak Tejo, tiba-tiba saja pada saat perempuan itu mengacungkan jarinya di depannya Pak Tejo itu tiba-tiba muncul bongkahan emas yang sangat banyak. Di sini imannya si Pak Tejo itu udah mulai goyang gitu loh. Bahkan emas tersebut itu bisa disentuh dengan tangannya Pak Tejo, bener-bener bisa disentuh. Itu bukan halusinasi, itu nyata emasnya. Di sini pun wanita itu berkata lagi nih sama si Pak Tejo, besok temui aku. Kita lakukan pernikahan itu di sini dan kamu harus membawa ayam 1 ekor untuk disembelih di sini. Di situ Pak Tejo udah mulai setengah-setengah gitu loh. Dia iya, tapi enggak juga gitu. Dan tiba-tiba saja tanpa si Pak Tejo ini menjawab, wanita itu tuh pergi. Nah, di sini nih, perginya wanita itu enggak seperti kayak kemarin. Jadi menurut si Pak Tejo, dia itu melihat ternyata bagian kakinya wanita itu dia itu bersisik, dia itu berekor, dia itu seperti ular. Nah, Pak Tejo di sini kaget banget. Dia itu sampai tersungkur gitu loh, karena dia itu kaget melihat itu ternyata wanita itu adalah wanita setengah ular atau biasa disebut Nyi Blorong. Di situ akhirnya si Pak Tejo ini langsung buru-buru, dia itu lari. Yang awalnya dia senang banget nih bakal dapat emas besok. Dia itu pikirannya jadi nggak nentu banget. Pokoknya dia itu lari, bahkan dia itu menabrak pohon-pohon, nggak diurusin sama dia. Mungkin itu karena panik banget gitu loh. Dan setelah dia itu keluar dari sungai itu, dia itu di gerbang desa, tiba-tiba saja Mbak Sobirin ini menghampiri si Pak Tejo. Mbak Sobirin itu bisa dikatakan dia itu orang pintar di kampungnya si Pak Tejo. Di situ si Mbak Sobirin ini mengajak Tejo untuk ke rumahnya. Dan di sini dijelaskan nih sama si Mbak Sobirin nih. Pak Tejo pun bingung, ternyata Mbak Sobirin ini tahu nih. Dia itu habis ditemuin sama perempuan. Dan dibenarkan sama si Mbak Sobirin ini, ternyata perempuan itu adalah Nyi Blorong. Dan ayam yang diminta untuk besok pernikahannya si Pak Tejo dengan Nyi Blorong tersebut yang akan disembelih, itu sebenarnya adalah penggambaran dari anaknya Pak Tejo. Jadi misal besok nih Pak Tejo mau menikahi Nyi Blorong tersebut, ketika ayam itu disembelih, maka salah satu anak dari Pak Tejo itu akan meninggal dunia.
Di sini Pak Tejo itu langsung nangis. Padahal itu belum sempat terjadi loh, belum terjadi gitu. Di sini Pak Tejo mikirnya udah jauh, ya Allah masa iya aku bakalan korbanin anakku demi harta gitu. Di sini Mbak Sobirin ini berusaha menjernihkan pikirannya si Pak Tejo. Karena pada saat itu Pak Tejo ini memang sudah tidak bisa berpikir jernih gitu loh. Akhirnya si Pak Tejo ini pun sudah bisa berpikir. Dia malah ketakutan banget. Dia itu tanya sama si Mbak Sobirin, bagaimana caranya biar aku nggak didatengin lagi sama perempuan itu? Aku nggak mau melakukan pesugihan itu. Akhirnya di sini si Pak Tejo ini diberikan seperti jimat oleh si Mbak Sobirin. Jadi menurut si Pak Tejo pada malam hari itu juga si Mbak Sobirin ini membentengi si Pak Tejo, membentengi dirinya Pak Tejo. Jadi biar Pak Tejo ini nggak kenapa-napa atau Pak Tejo ini nggak bakal bisa dijailin oleh makhluk tersebut gitu loh. Singkat cerita akhirnya si Pak Tejo ini pulang, dan ketika dia pulang dia itu melihat wajah anak dan istrinya, dia itu bener-bener nangis. Dia nggak habis pikir, misalnya dia itu nggak ketemu Mbak Sobirin, mungkin pernikahan itu bakalan terjadi pada keesokan harinya, dan dia itu bakalan nggak sanggup untuk kehilangan mereka gitu loh. Nah akhirnya di sini singkat cerita menurut si Pak Tejo pada malam hari pukul 12 malam nih, 12 malam tepat, tiba-tiba saja itu terdengar suara dentuman seperti ledakan, buang. Dan itu suara itu, sumber suaranya itu berada di atap rumahnya si Pak Tejo. Anak dan istrinya Pak Tejo ini terbangun semua nih gara-gara suara itu. Nah saat panik nih tiba-tiba saja ada sosok laki-laki yang mengetuk pintu rumahnya Pak Tejo, dan ternyata itu adalah sosok Mbak Sobirin. Di situ dia itu menjelaskan sama si Pak Tejo bahwasannya rumahnya Pak Tejo ini sedang diserang oleh anak buahnya Nyiroro. Jadi Mbak Sobirin ini berusaha banget melindungi Pak Tejo dan keluarganya gitu loh. Dan tiba-tiba saja tidak lama setelah itu Pak Tejo ini benar-benar terpental nih. Dia itu bisa keluar dari rumahnya. Buah! Dan dia itu menabrak pohon. Dia keluar dari rumahnya, punggungnya itu sampai menabrak pohon. Itu keras banget, kenceng banget tuh. Dia dan istrinya Pak Tejo, anak-anaknya dan Mbak Sobirin juga menyaksikan. Itu nggak masuk akal banget kok bisa nyampe seperti itu. Dan akhirnya tidak lama setelah itu Mbak Sobirin ini sudah bisa mengatasi suasana itu. Jadi yang menurut Mbak Sobirin itu adalah serangan dari anak buahnya sosok perempuan tersebut itu udah berhenti nih. Dan sampai beberapa hari ya memang aman-aman saja. Tetapi di sini si Pak Tejo itu harus mengalami kecacatan pada dirinya karena dia itu terpental menabrak ke pohon. Tulang punggungnya si Pak Tejo ini patah, dan sampai sekarang Pak Tejo itu masih hidup, dan tapi dia itu tidak bisa berjalan. Dia hanya duduk di kursi roda. Dan cerita pun berakhir. Di sini alhamdulillahnya Pak Tejo itu tidak terjerumus ya, jadi masih mending dia itu terselamatkan. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa bulan terakhir saya itu tidak ngonten. Insya Allah setelah ini saya bakalan rutin upload konten lagi, video lagi 1 minggu 3 kali. Jadi terima kasih yang sampai sekarang masih setia nonton channel Sudut Malam. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.